Aturan tadi 2 jam, tapi kita membahas baru mau masuk saja sudah masuk waktu sekian banyak kita pakai. Saya sepakat dengan penyampaian dari teman terdahulu, terutama penekanan dari Bapak Pak Ananias dan Pak Ratobata. Karena kita akan membahas mengambang. Pak Asisten 1 sudah menyampaikan secara umum tadi. Tetapi kita belum melihat di mana yang kita harus raba duluan. Oleh karena itu tawaran matriks saya pikir adalah merupakan satu-satunya cara kita untuk membahas lebih cepat, lebih tepat. Karena kalau matriks sudah ada, kita membahas sesuai dengan peraturan yang ada, kita bisa sandingkan. Sifatnya aturan ini mengatur, mengikat, dan memaksa. Menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Mungkin pemerintah belum baca perbuk, saya mau kasih jelas. Pakai pasal 94 ayat 6 poin A. Matriks itu isinya dasar surat pengaduan. 2. Indikasi permasalahan isi surat pengaduan itu apa. Yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan dimuat di situ. Yang keempat, penyelesaian tingkat desa seperti apa? Beritahu kami. Yang keempat, penyelesaian tanggapan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Misalnya, wali AT datang antar surat minta difasilitasi untuk hitung ulang. Saya masih sibuk. Kalau itu jawaban tulis di situ, saya masih sibuk. Sibuk kain. Oh. Supaya jelas apa yang menjadi jawaban panitia kabupaten. Lalu suruh orang pulang. Mau masuk ke ruangan pulang sudah Bapak, saya ada sibuk. Tulis itu. Yang kelima, 6. Apa kesimpulannya panitia kabupaten sehingga menjadi bahan pertimbangan di sini? Yang terakhir, tanggapan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Lalu itu yang menjadi dasar pembahasan kita di sini. Sehingga situasi ini tidak dijual alasan keamanan COVID, tapi mari berbicara sesuai dengan peraturan yang Bapak tetapkan bersama kami dan yang menjadi pedoman kita. Jangan bicara pakai perumpamaan bola kaki, gol tangan Tuhan. Itu tidak benar itu. Oh, ada wasitnya BPD kok. Oh, terima kasih. Sidang dengar pendapat DPRD bersama pemerintah dan panitia tingkat kabupaten pemilihan kepala desa serentak Sumba Barat Daya tertunda lagi hari ini akibat ketidaksiapan panitia kabupaten jika datang berapat di DPRD tidak menyediakan materi pembahasan dalam bentuk matriks permasalahan, pemetaan masalah, solusi yang sudah diambil, dan tindakan apa yang akan dilakukan sesuai perbuk. Hal ini membuat DPRD menunda lagi dan meminta panitia kabupaten menyediakan matriks yang menjadi dasar pembahasan sesuai dengan pengaduan setiap desa yang ada. Damailah Lord Awe Maringi pada Mai Malala. Secara fisik sampai karena setelah dicek setelah RDP sepekan itu tidak terjadi, tidak digelar, ternyata surat yang dari lembaga itu tersisip di dokumen agenda registrasi perkantoran dan Becus di sana. itu pada berkas yang lama. Jadi tidak ada niat untuk mengabaikan forum yang terhormat untuk sebuah kemitraan, tetapi inilah kemampuan yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang membuat seolah-olah kita tidak memberikan rasa penghormatan. Interupsi pimpinan. Interupsi ya silakan, tapi pada konten apa? Ya, terima kasih. Saya tidak ini. Ya. Berkaitan dengan penundaan yang lalu tadi seperti awal saya sampaikan, beredar di medsos kurang bagus. Saya waktu membaca pertama, apakah benar surat dari DPRD tidak masuk? Ternyata masuk. Lalu ada pernyataan dari pemerintah bahwa kita tidak dapat informasi dari DPRD dan dia mengudara cukup lama
cukup banyak juga orang membaca. Kaitannya dengan itu, supaya semua kembali normal, kita minta juga pemerintah berkaitan dengan itu klarifikasi lewat koran bahwa benar pada tanggal itu surat masuk. Bukan tidak ada informasi dari lembaga, ada. Terserah diuraikan seperti apa. Apakah sekretarisnya yang lambat kasih atau stafnya, itu urusan. Tapi yang kita mau ada penguatan secara media, klarifikasi dari pemerintah bahwa dulu ada surat masuk. Apakah itu sengaja tidak datang atau alasan karena stafnya tidak memberikan surat itu kepada pimpinan, itu urusan pemerintah. Yang kita mau benar kita mengeluarkan surat sesuai permintaan penundaan dari pemerintah. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kita langsung luruskan tadi. Jadi permintaan dari teman-teman karena juga berseliweran di media seolah terjadi pertentangan lembaga antara pemerintah dengan DPR dengan waktu RDP ini. Jadi nanti juga diklarifikasi lewat medsos. Apalagi hari ini juga ada teman-teman di teman-teman media yang hadir. Teman-teman bisa mencatat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak tadi bahwa terjadi miss dalam internal PNJ. Itu silakan lanjut. Interupsi Pak Ketua. Sehubungan dengan Iya, sehubungan dengan ini, permintaan saya, semua surat yang masuk dari desa nasibnya jangan sama lagi dengan undangan DPRD, dia terselip. Harus jujur dan katakan sebenarnya bahwa itu buku registrasi hari ini, kalau memang nanti jawabnya tidak ada surat supaya kita tahu. Karena saya trauma dengan pernyataan Ketua BPMD yang tanpa mempertanyakan ke stafnya lalu jual lembaga ini ke media sosial. Terima kasih. baik, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih pimpinan RDP, Bapak Pemerintah RDP, Dewan Terhormat, saudara saya. Kaitan dengan klarifikasi, pertama kami sudah sampaikan permohonan maaf dan sepatutnya dalam makna komunikasi memang wajib hukumnya untuk itu juga memberikan pelurusan terhadap apa yang terberkas kemarin, karena apa yang terjadi kaitan dengan isu internal yang sudah termedia itu juga menjadi hak publik untuk melihat dan memaknai. Saya kira ini kita melihat bersama untuk kita komunikasikan supaya apa yang kita perkatakan pada waktu yang lalu mendapat kebenaran dari opini publik. Karena publik itu patut dan pantas untuk melihat dan memaknai apa yang telah terjadi. Saya kira itu satu minat yang sinergi antara pemerintah dan DPRD. Mungkin itu klarifikasi kaitan dengan RDP yang tertunda. Pada topik kita hari ini pimpinan dan Bapak Ibu anggota RDP Dewan Terhormat, kaitan dengan topik RDP kita yang tertunda dan hari ini kita akan saling memberikan informasi. Pertama, pemerintah dapat sampaikan bahwa petaan yang terkelola dalam tahapan penanganan di tingkat kabupaten dapat kami gambarkan bahwa ada petaan 20 desa Sampel. Nanti kalau mana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota RDP titik keselesaan dan titik cross pada topik dan komunikasi kita. Material sampel yang tersertakan kemarin itu 20 desa dengan berbagai satuan informasi dan konstruksi pengajuan dan beberapa hal yang menjadi catatan teknis untuk difasilitasi. Melalui forum yang terhormat ini, bersama pimpinan, keputusan yang otentik yang disebut menjadi hasil dari panitia kabupaten dalam konteks keputusan bupati belum ada. Karena itu bagian yang dipandang perlu
menerjemahkan apa yang dihimbau oleh lembaga bahwa jangan dulu melahirkan keputusan sebelum seluruh persoalan dalam konteks beberapa pengaduan itu difasilitasi menurut tahapan dan ketentuan. Saya kira itu menjadi minat bersama antara pemerintah dan lembaga BPRD. Kaitan dengan 20 sampel ini, nanti kita akan lihat dalam konteks dalam cara pandangan sebutan matriks, tetapi yang kami polakan kemarin itu dalam bentuk notulensi. Jadi item per item, kasus per kasus, dan desa per desa. Apapun sebutannya, apakah matriks atau notulensi, saya kira yang kita butuhkan adalah konstruksi materialnya. Jenis pengaduan, tata kelola, dan seperti apa pihak kabupaten melakukan pembenaran menurut tugas pada setiap tahapan kepanitiaan. Gambaran umum yang dapat kami sampaikan dalam forum ini adalah pertama, ada pengaduan yang sifatnya teguran BPD kepada panitia kaitan dengan tata kelola atau performa kerja. Nanti dalam notulensi ada. Ada yang karakter pengaduannya itu datang dari calon. Ada yang karakter pengaduannya ada yang datang dari panitia. Ada yang datang dari BPD. Ada yang datang dari masyarakat. Dari berbagai karakter tipikal pengaduan itulah panitia kabupaten mendesain pola penanganan sesuai dengan tata kerja panitia dan BPD. Material lain yang terberkas pada tahapan penanganan adalah salah satu misalnya, panitia sudah hasilkan proses tahapan dan penetapan. Tapi sampai dengan hari ini BPD tidak mengantongi informasi penetapan itu. Dalam alur tata kelola teknis Pilkades, setelah panitia menetapkan maka dia menyampaikan kepada BPD. Itu salah satu material teknis yang kami dapatkan. Ada hasil yang ditetapkan panitia, pengaduan calon atau saksi tidak ditangani oleh BPD. Tapi hasil dan materialnya, logistiknya sudah sampai di kabupaten. Itu juga informasi teknis yang perlu kami angkat dalam forum hari ini. Ada juga yang dihasilkan panitia, tapi BPD tidak berkehendak untuk menandatangani dengan alasan. Satu, pada saat pemilihan BPD saksi dan calon tidak ada di dalam ruang pemilihan. Itu karakter dan tipikal satuan teknis yang kami petakan dengan menggunakan informasi dari panitia. Ada yang sudah disampaikan oleh panitia, tetapi belum disampaikan oleh BPD. Karena apa? Hanya ketua BPD yang tanda tangan, anggota lainnya tidak. Ada juga yang ditetapkan panitia, sebagian panitia tidak turun. Ada juga panitia, pada saat kami fasilitasi, antara panitia saling bertentangan dengan satuan hitungannya. Ada juga yang sama satuan hitungannya, ketika kita luruskan baru dipahami. Bahkan ada sampel desa yang sejak proses sampai dengan pemilihan memetakan tata kelola yang independensi. Jadi proses dari tahapan awal itu terbawa sampai dengan hari H. Itu juga fakta politik di level lokal. Dengan tipikal ini maka panitia kabupaten mengemban penanganannya secara kasuistis. Yang solusinya adalah pemerintah akan petakan itu, dan apa yang dipetakan pada waktunya bagian tidak terpisahkan dalam kepentingan RTP hari ini. Karena proses pilkades diemban oleh pemerintah, tapi secara politik, perhelatan politik menjadi sesuatu yang harus digerakkan untuk melahirkan sesuatu yang sangat mensejahterakan
masyarakat kaitan dengan Pilkades. Catatan lain dalam petaan-petaan itu kami akan sampaikan melalui dalam bentuk notulensi yang dimaknai juga sebagai matriks. Kalau ini dipandang sama pemahamannya, dan itu menjadi sajian kita nanti untuk kita desa per desa, kasus per kasus. Pemerintah juga cukup sangat simpatik supaya dengan penanganan kasus per kasus kita clear di situ. Seperti apa persentase soalnya dan seperti apa pendekatan solusi dalam konteks tata kelola Pilkades di bawah payung hukum Perda dan Pergub. Catatan terakhir mungkin yang disampaikan oleh pemerintah melalui forum ini adalah, dan ini catatan yang paling istimewa bagi kami. Kami harus menaruh rasa hormat, ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, sebab itu anggota yang terhormat sepanjang proses sejak Perda dikawal, dibahas sampai dengan hari A dan hari ini masih terus bersama pemerintah untuk mengawal proses Pilkades. Itulah kebanggaan kita bersama, dan mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan. Kami harus sampaikan dalam forum ini bahwa pemerintah tidak sendiri mengawal proses demokrasi di level desa. Inilah kedudukan kita, dan kalau mana dalam tata kelola Pilkada sejak titik nol sampai dengan hari ini, banyak hal yang memang perlu kita minati untuk kita perkuat dalam tata kelola teknis. Memang mengawali yang baru tidak mungkin kita langsung sempurna atau istimewa. Tetapi secara substantif, pelaksanaan Pilkades dalam konteks petaan Perda, Pergub, dan tata kelola teknis lainnya kita pandang sebagai sesuatu yang kita sudah mulai memperlihatkan kemajuan. Harapkan kelihatan ke depan Pilkades serentak 2023 kita lebih sigap lagi. Pemerintah diingatkan dengan berbagai dinamika yang ada secara politik dan terutama teknis untuk lebih mempersiapkan diri lagi tata kelola Pilkades, sehingga harapan kita selama ini dalam forum yang terhormat ini menjadi sesuatu yang kita akan raih bersama. Mungkin ini dulu Bapak Pimpinan RDP, Bapak anggota RDP yang terhormat, DPRD Dr. Sumarudaya yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan. Baik, terima kasih. Saya pikir ini sekedar pengantar ya, pengantar dari pemerintah, di mana ada gambaran global tadi tentang alur pengaduan dari masyarakat. Apa yang Pak sampaikan tadi menyangkut dengan notulen, saya pikir kita kembali ke Pergub saja. Bahasa Pergub adalah matriks, bukan notulen. Jadi mungkin supaya kita bisa menyamakan persepsi untuk itu, sekalipun Pak bilang bahwa bukan pada persoalan notulen dan matriks, kita bicara pada fisik, tapi kita apa yang ini menjadi acuan kita adalah matriks berupa kolom, sehingga jelas terbaca. Jadi bukan hanya sekedar narasi-narasi yang mungkin bisa ngambang. Gitu. Saya masih berikan kesempatan pada pemerintah, mungkin pada hal-hal yang langsung pada menukik pada persoalan-persoalan yang ini kepada desa-desa, supaya kita bisa ini solusinya seperti apa. Ya kalau memang tadi teman-teman juga sebenarnya tidak minta matriks sesuai dengan yang kami sudah rekomendasikan, dan memang pemerintah hari ini sudah siapkan, ya kami bisa dapatkan. Kalau memang belum, ya kami ya bisa saja hari ini kita tunda, kita tunda sambil pemerintah ini supaya kita fair. Ya kita tidak mau bicara sesuatu yang masih terselubung, masih tidak sebetulnya, supaya pemerintah juga lebih siap. Ya, ini kita bicara regulasi ya. Kita tidak bicara ini supaya seperti apa dari 20 desa, laporan desa dan 37 kasus ini, kalau memang sudah ada penyelesaiannya, solusinya seperti apa, itu yang mungkin kami, sehingga ketika nanti kita rapat, kita sudah tinggal lihat ini, respon kita, jadi tidak terlalu lama.
Mungkin hari ini kita skors, kita bisa lanjut besok atau hari Senin, dan kita Senin. lebih gampang aja. Ya, Instruksi Ketua. silakan. Ya, terima kasih. Jangan di luar Jadi harga. terkait dengan itu Masalah ini kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah punya terkait dengan menanggapi apa yang kita sampaikan. Jadi saya langsung saja berkata masukan saya. Jadi saya kira sudah selangkah demi selangkah kita terarah ini. Soal waktu tadi kita sepakat. Nah sekarang soal cara kita membahas masalah, kita identifikasi masalah ini. Tapi permintaan kami itu Mudah kalau mudah boleh, ya, disampaikan dalam bentuk materi. Ya, desa apa pengaduannya, dan seterusnya. Dan kita juga memahami gampang-gampang. Karena kita tahu bahwa RDP ini kan salah satu sarana, ini bukan forum peradilan, ini sarana dan wadah untuk kita mendapatkan solusi atas persoalan yang disampaikan oleh masing-masing desa. Saya punya kecurigaan dari 20 desa yang ajukan keberatan untuk penolakan tadi itu berbeda-beda isinya, berbeda-beda tuntutannya. Kalau begitu model pembahasan dan mendapatkan solusi itu kan yang kita sandikan hanya ada perpu ini. Saya berharap lembaga apa forum RDP ini adalah forum kita mendapatkan isi kepuasan masyarakat, terutama 20 desa yang bermasalah. Oleh karena itu, saya sarankan supaya persoalan apa-apa supaya kita mudah identifikasi masalah per desa, sampai saya dalam bentuk materi. Memang sebenarnya kalau kita sama dalam memahami setiap informasi dan data, sifat notulensi itu sama saja juga. Dan kan ini permintaan kebanyakan kami materi, saya kira saya mohon dengan hormat juga pemerintah. Bagaimana kalau ini kita sepakat dulu model sampai sehingga nanti kita sampai kepada apa proses pembahasannya mudah. Oh ini apa jadi saya tidak tahu ya, kami tidak punya apa kemampuan hukum. Ini dalilnya ini. Kita sandingkan dengan aturan ini, ya. Ini bisa diabaikan tidak? Kita sepakat diabaikan. Kita rekomendasi pemerintah tetapkan. Selesai deh. Ini sampai ini dalilnya. Ini ditabrak pasal ini. Nah bagaimana model bicara solusi? Kan begitu Bapak. Jadi oleh karena itu saya cara menyampaikan itu persoalan disampaikan dalam bentuk materi, sehingga kita mudah mengidentifikasi mana yang kita abaikan, mana yang kita membutuhkan apa. Ada desa Mangaru tidak masuk di dalam. Siapa desa Mangaru tidak masuk di dalam. Kita mimpi tanya apa itu tunggulah, apa batal. Kan pasti muaranya juga ke situ. Dan saya kira saran saya, waktu sudah sepakat, tidak bisa rincu tadi. Kedua, penyampaian konten atau inti persoalan disampaikan dalam bentuk materi. Bisa tidak pemerintah siapkan hal ini atau butuh besok dan seterusnya. Karena protokol kesehatan ini jangan kepala batu. Ya, ini harus taati. Jangan butuh rela, tidak apa-apa lah. susah jam lebih. Sudah mau 2 jam. Terima kasih. Pak pimpinan, interupsi. Pimpinan Tambahan. Carolina. Interupsi yang menyambung apa yang disampaikan Pak dan Bata hanya menyambung saja supaya dia lengkap. Menyambung saja. Artinya begini. Kalau pada hari ini pemerintah tidak siap, berarti itu bentuk anggap entengnya bapak-bapak terhadap masalah yang sedang terjadi. Gambaran berhadapan dengan dewan saja bapak-bapak tidak serius. Saya sudah bayangkan bagaimana berhadapan dengan BPD dan panitia sehingga pelaksanaan Pildes kemarin amburadul. Kalau begitu, kalau belum siap hari ini, media bisa menulis itu bahwa ternyata panitia kabupaten dan pemerintah tidak siap. Siapkan matriksnya dan barang bukti yang ada. Surat dari BPD, surat dari mana, lengkapi sehingga waktu kita bahas, tak, BB-nya ada, administrasinya lengkap, sehingga tidak ada debat kusir penyelesaiannya. Dan yang kedua, Pak Ketua sepakat hari ini tidak ada pakai dasar Alkitab atau Al-Quran, pakai peraturan Bupati tahun 2021 nomor 12. Terima kasih. Pimpinan Tidak, saya ingin tengok ibu-ibu dulu. Ya. 2 orang. belakang.
Ya, Ibu Carolina. Nasden, Ibu Carolina. Nanti baru Ibu Pan. Saya yang pertama dulu. Saya Nusria. Terima kasih. Mulai dari belakang. Terima kasih untuk waktu. Aturan tadi 2 jam, tapi kita membahas baru mau masuk saja sudah masuk waktu sekian banyak kita pakai. Saya sepakat dengan penyampaian dari teman terdahulu, terutama penekanan dari Bapak Pak Ananias dan Pak Ratobata. Karena kita akan membahas mengambang. Pak Asisten 1 sudah menyampaikan secara umum tadi. Tetapi kita belum melihat di mana yang kita harus raba duluan. Oleh karena itu tawaran matriks saya pikir adalah merupakan satu-satunya cara kita untuk membahas lebih cepat, lebih tepat. Karena kalau matriks sudah ada, kita membahas sesuai dengan peraturan yang ada, kita bisa sandingkan. Sifatnya aturan ini mengatur, mengikat, dan memaksa. Menyelamatkan. Untuk menyelamatkan apa yang perlu diselamatkan. Jadi begitu. Kalau tawaran saya, kalau misalnya hari ini pemerintah tidak punya kesiapan dalam hal memberikan matriks kepada kami DPRD, lebih baik kita tunda dulu. Pemerintah siapkan matriks dan di matriks itu harus diberikan 1 hari sebelum kegiatan RDP. Sehingga dalam RDP kita tidak makan waktu lagi membaca matriks yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian menyandingkan dengan peraturan yang ada. Jadi kalau kita pakai waktu 2 jam, kita efektifkan 2 jam membaca matriks yang disampaikan oleh pemerintah dengan bahan yang kami sudah ramu dari rumah karena sudah diberikan 1 hari sebelum RDP disampaikan. Jadi kita tidak makan waktu, tidak mengambang ke sana kemari, dan penyelesaian disesuaikan dengan aturan tanpa ada tendensi apapun, apalagi tendensi politik di sini. Perlu kita ingat itu. Jadi kalau tawaran saya matriks kalau boleh disampaikan dulu, kami pelajari dulu, kami sesuaikan dengan Perbuk, karena Perbuk ini cukup tebal dan ada keterkaitan dari pasal ke pasal. Di mana pasal dia terikat dan di mana pasal dia bisa terlepas di situ. Jadi itu saja tawaran saya. Kalau misalnya matriks belum sedia, kita beri waktu lagi kepada pemerintah hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman anggota DPRD, pemerintah, selamat siang dan shalom. Mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah tadi, bahwa terkait dengan pilkada serentak yang sudah berlalu 1 bulan pada tanggal 30 Juni yang lalu dan hari ini tanggal 30, sudah berlalu 1 bulan. Ada pengaduan yang sudah dikelompokkan tadi oleh pemerintah melalui PASL 1 bahwa tidak ada kerjasama yang baik antara BPD dan panitia. Para panitia itu ditunjuk oleh BPD. Dan permasalahan yang ada yang dikelompokkan oleh pemerintah, solusinya Pak Sakir salah tangkap tadi mengatakan bahwa solusinya oleh pemerintah akan petakan masalah-masalah yang terjadi. Sudah 1 bulan yang lalu Pak Ketua. Harapan kami pada rapat nanti hari Senin, pemerintah sudah harus bawa itu matriks atau pengelompokan masalah-masalah dari setiap desa. Begitu ada mestinya PMD, begitu datang masalah desa pertama, itu sudah didata memang oleh PMD sesuai dengan matriks yang ada. Data desa kedua juga demikian, sehingga pada saat rapat dengan pendapat minggu lalu sudah ditunda. Hari ini pokoknya siang. Harapan kami hari Senin tidak terulang hal yang sama. Tidak boleh lagi datang dengan tidak membawa matriks. Karena yang ada di lapangan saat ini di desa, kepala desa yang menang walaupun bermasalah, dia mau sudah dilantik bulan Agustus. Apalagi yang sudah menang tanpa masalah. Terus kita pemerintah menyelesaikan masalah saja belum, bagaimana bisa melantik? Seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Ketua, pada hari Senin nanti tidak dalam bentuk notulensi tulis-tulis saja. Beres tidak sesuai aturan tidak, yang penting saya tulis-tulis notulensi. Tetapi yang dibutuhkan itu sesuai dengan matriks, sesuai dengan peraturan bupati yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD. Itu saja dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Pak Kris dulu. Semangat dulu. Silakan Pak Kris dulu yang saya dengar suara. Jangan terlalu kabur, Pak Pras. Kita sudah diberi tenggang waktu walaupun sudah lewat, tapi kita tidak ada yang marah. Terima kasih banyak pimpinan.
semua apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi masalah matriks dan tadi yang sudah disampaikan secara lisan bahwa ada 20 pemetaan desa yang harus kita klarifikasi. Ya, secara pribadi saya itu sangat kecewa. Kami sudah dikecewakan, sampai hari ini juga dikecewakan. Apakah harapan pemerintah itu datang pada hari ini hanya cukup menyampaikan kepada DPR dengan lisan? Belum tentu dong. Jangan kita anggap sepele ini permasalahan sosial. Ini masalah tapi masih juga terganggu di sana. Kasihan juga Pak polisi nanti repot lagi dengan masyarakat. Yang apa nih? Dia memang sangat membutuhkan waktu yang singkat, tepat, dan cepat. Itu tidak cukup. Kita hanya sampaikan di lisan ini, seakan-akan malah menganggap lembaga ini cukup. Sampaikan sudah dengan lisan. Oleh karena itu maka kami sangat tidak menerima kalau notulensi. Kalau notulensi kan sama seperti kita berapat sekarang ini menulis. Tapi kami butuh matriks. Kami butuh matriks. Supaya desas-desus yang terjadi cepat kita tangani. Cepat kita, dan harus memberi ruang juga supaya penyelesaian masalah ini rampung. Panitia dan BPD tadi, ada BPD yang melawan panitia, ada panitia yang melawan BPD, bisa dihadirkan mereka supaya dia rampung. Supaya pulang di sana masyarakat aman, nanti lembaga lagi yang bakal dengan panitia. Ya oleh karena itu, saya sekali lagi masih mengungkapkan rasa kecewa. Tadi bilang sekretariatnya, ya untung dia bilang ada dapat di bawah meja masih terselip di buku di BPNPB. Kotak sampah kok? Kalau di kotak sampah? Sampai kalau di kotak sampah ya tidak tahu, mau memberikan klarifikasi kepada apa lebih media. Oleh karena itu satu harapan besar supaya hari Senin itu rampung semua, supaya tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti ini yang sebenarnya ini tidak enak kita menyampaikan. Tapi yang menciptakan bahwa dia rasa tidak enak itu persiapan kita. Kami saja di DPR ini bilang dari dinas terkait dan pemerintah atau ini kami siapkan pena, kami siapkan di kertas notulensi yang kita harus catat apa yang itu. Tapi yang paling urgent itu yang kita harus lihat bersama di punya permasalahan tidak ada. Oleh karena itu jadi saya bilang rasa kecewa dan ada anggap sepele dari pemerintah. Tidak boleh dong, kita ini mitra kerja. Tidak enak juga kita berkata-kata kasar, lalu walaupun kita ketawa sebentar kan kesannya kurang bagus. Mungkin itu saja saya kembalikan pimpinan. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Frans. Kali ngalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini merupakan salah satu usul saja, Bapak Pimpinan. Kalau bisa, matriks itu besok kita diserahkan supaya kita mempelajari sama-sama. Terus skor sidangnya itu nanti hari Senin. Itu usul pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pimpinan. Sudah mengarah kita ini. Tambahan pimpinan. Ya, terima kasih pimpinan, saya langsung saja. Saya pikir pimpinan sudah bisa ambil keputusan tadi ini. Apa mau dilanjut atau memang menunggu matriksnya? Karena kalau pertimbangan matriks dengan notulen itu sangat beda. Kalau notulen kan hasil rapat hari ini. Sedangkan matriks memang data yang harus kita persiapkan. Nah kalau kita berargumen terus, kapan baru kita mulai? Kayaknya kita lebih banyak panasin mesin daripada jalankan kendaraan. Jadi saya pikir kalau memang hari ini langsung kepada persoalan kita lanjut. Kalau tidak ya siapkan matriks untuk kita siapkan waktu. Jangan kita ini omong dari tadi tidak pernah habis, belum bicara semua Pak Pimpinan. Ya jadi saya pikir itu saja. Terima kasih, saya kembali. Baik, semua hampir sama. Saya pikir Tambahan pimpinan. Saya langsung pada kesimpulan sudah bahwa Tambahan pimpinan. ya kalau itu ibu silakan. Ya. Mengenai pemeriksaan itu
lewat Pak Kans tadi masih besok. Kalau saya hari ini, karena waktu kan kita berbicara kan masalah matriks sama komponen sama saja. Kalau bisa supaya dipilahkan segala macam persoalan yang menjadi dasar pengaduan dari setiap desa. Itu matriks tuh. Yang kedua, apa yang menjadi sebuah pembahasan di panitia kabupaten agar disampaikan di situ sesuai dengan hasil klarifikasi. Sehingga kita punya ruang di sini untuk sama-sama melihat dan mengklarifikasi apa yang menjadi sebuah isi matriks. Yang kedua, kesepakatan kita bersama agar tidak ada lagi penundaan yang berikut, sehingga kepastian dalam hari Senin nanti supaya betul-betul sebelum kita melakukan RDP hasil matriks tadi sudah ada di tangan kami. Jangan sampai matriks itu kita sudah pegang dan kalian jangan bersama untuk menjadi acuan dalam RDP ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi hampir semua sudah menyampaikan. Ibu Kerlina pimpinan, ada tambahan dari Ibu Kerlina. Jadi order saya menyambung apa yang saya sampaikan tadi. Berikutnya kenapa kita butuh matriks? Karena kita ini anggota DPRD 35 orang. Kemudian permasalahan yang kami dapat tentang pilkada serentak ini tidak semua merata kami terima. Karena surat-surat yang masuk dari pengadu ke lembaga DPRD terbanyak itu berhenti di meja pimpinan. Tidak diteruskan kepada kami, fraksi, dan apalagi kami kepada anggota DPR. Bukan saya merasa kami tidak mengikuti informasi, tetapi informasi secara detail pasti tentang masalah dan apa-apa yang disampaikan oleh pengadu itu kami tidak punya. Maka itu kami bilang kami butuh matriks. Karena tadi waktu pagi saya mendapat informasi 13 desa yang mengajukan pengaduan, tetapi dalam penyampaian Pak Asisten ternyata ada 20. Oleh karena itu matriks itu sangat kita butuhkan sebelum masuk pada pembahasan. Berikutnya, dalam matriks itu mohon disampaikan dilampirkan kolom tentang tindakan apa yang sudah diambil oleh pemerintah menjawab pengaduan-pengaduan masyarakat sampai dengan tanggal kita menghadapi RDP. Jadi kita tahu sejauh mana pemerintah sudah ambil alih. Manakala itu sudah selesai, jadi kita tidak perlu membahas lagi di lembaga itu. Begitu. Itu saya tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berpikir secara beban moral kita sampai kapan permasalahan ini kita bisa selesaikan. Kasihan rakyat di korban yang berhak dilantik belum dilantik. Karena apa? Karena masih tergantung dengan persoalan ini. Nah, moral kita itu sampai di mana? Kapan? Sementara masyarakat desa sendiri yang harus menikmati dana desa terhambat karena proses ini belum selesai. Tanggung jawab kita sebagai pemerintah itu apa? Sudah 1 bulan proses pemilihan desa selesai, tapi permasalahan juga belum selesai. Terus tugas kita apa? Ini yang saya harus sampaikan lewat forum ini. Yang menunggu kasus dia pun juga sekarang dari luar, mereka tunggu. Apa mereka tunggu? Kepuasan, ketidakadilan yang mereka mau. Yang berhak menyelesaikan itu kan jelas ada di lembaga dan pemerintah. Nah sekarang hari ini tanggal 30 1 bulan selesai. Mau sampai kapan lagi kita geret ini persoalan? Sampai kapan lagi mereka masalah dan tunggu di permasalahan? Kapan lagi proses pelantikan? Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada Pak Ketua? Kalau ini masih hal yang sama. Bedanya penegasan. Mungkin pemerintah belum baca perbuk. Saya mau kasih jelas. Pakai pasal 94 ayat 6 poin A. Matriks itu isinya dasar surat pengaduan. 2. Indikasi permasalahan isi surat pengaduan itu apa? Yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan dimuat di situ. Yang keempat, penyelesaian tingkat desa seperti apa? Beritahu kami. Yang keempat, penyelesaian tanggapan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Misalnya, wali AT datang antar surat minta difasilitasi untuk hitung ulang. Saya masih sibuk. Kalau itu jawaban tulis di situ, saya masih sibuk. Sibuk kain. Supaya jelas apa yang menjadi jawaban panitia kabupaten. Lalu suruh orang pulang. Mau masuk ke ruangan pulang, sumpah saya ada sibuk. Tulis itu. Yang kelima, 6.
Apa kesimpulannya panitia kabupaten sehingga menjadi bahan pertimbangan di sini? Yang terakhir tanggapan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Lalu itu yang menjadi dasar pembahasan kita di sini. Sehingga situasi ini tidak dijual alasan keamanan COVID, tapi mari berbicara sesuai dengan peraturan yang Bapak tetapkan bersama kami dan yang menjadi pedoman kita. Jangan bicara pakai perumpamaan bola kaki, gol tangan Tuhan. Itu tidak benar itu. Oh, ada wasitnya BPD kok. Oh, terima kasih. Berikan kepada kami Itu sepeda. Tapi kalau pemerintah masih belum siap, besok belum jadi, ya kita kasih waktu Senin. Ya, Senin serahkan matriksnya, kita pelajari, Selasa kita MDP. Ini supaya artinya lebih gamblang, kita lebih cepat untuk bisa menyelesaikan. Silakan. Sedikit pimpinan jangan menengah. Ya. Terima kasih. Pak Pimpinan, kalau semua teman-teman minta matris ya boleh-boleh saja. Tapi harapan saya bahwa ada suratnya yang masuk, tinggallah bagian dari matris juga desa.